Di sini, di episode kali ini, saya akan mengajari teman-teman tips and triknya dan juga bagaimana sih caranya agar kita bisa diterima begitu ya dengan bahasa Inggris yang baik ini begitu. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya dengan Bubi dan Dian. Dan pada episode kali ini saya akan membahas mengenai sesi kita yang kedua ya untuk kuliah di luar negeri, yaitu tentang bagaimana caranya kita belajar bahasa Inggris secara mandiri. Oke, nah ini adalah hal yang menarik ya, karena teman-teman di sini perlu teman-teman tahu bahwa saya itu hanya belajar bahasa Inggris itu selama 8 bulan. Begitu. Jadi dengan background saya yang memang saya tidak terlalu lancar ya berbahasa Inggris, itu kemudian saya nekat saja belajar bahasa Inggris dengan otodidak dari internet dan juga dengan buku Barron's pada saat itu. Dan dalam waktu 8 bulan itu saya mendapatkan skor TOEFL IBT sekitar 86. Jadi mungkin kalau IELTS itu sekitar 6,5. Ya, which is not bad gitu. Karena pada saat itu saya hanya membutuhkan skor sekian untuk masuk ke bidang saya di medicine yang saya lebih ke arah lab based ya gitu. Jadi bukan untuk yang seperti lawyer dan lain sebagainya yang perlu komunikasi yang sangat-sangat intens begitu. Oke. Nah, dari sini saya akan menceritakan bagaimana perjalanan saya untuk belajar bahasa Inggris ini. Nah, ini teman-teman bisa teman-teman lakukan, apalagi kalau ternyata teman-teman itu berada di daerah-daerah yang mungkin akses untuk les bahasa Inggris itu tidak terlalu baik ya kalau kita bandingkan dengan daerah-daerah seperti mungkin Surabaya, Yogyakarta, dan juga Jakarta begitu. Dan juga untuk teman-teman yang bisa take a consideration bahwa les bahasa Inggris itu kan mahal sekali ya gitu, bahwa satu stage aja kalau tidak salah itu sekitar 3 juta, 4 juta begitu kan. Nah jadi pada saat itu juga yang mendasari saya yang tinggal di Bondowoso dengan ibaratnya internet itu pun terbatas, tempat les pun tidak ada, dan saya juga harus save a lot of money untuk berangkat ke luar negeri begitu kan. Jadi saya belajar sendiri begitu. Jadi di sini di episode kali ini saya akan mengajari teman-teman tips and triknya dan juga bagaimana sih caranya agar kita bisa diterima begitu ya dengan bahasa Inggris yang baik ini begitu. Nah jadi teman-teman yang perlu teman-teman tahu bahwa saya baru mulai belajar bahasa Inggris itu di sekitar tahun 2017 2017 awal, dan kemudian saya mendapatkan skor TOEFL IBT ya itu dalam waktu 8 bulan di tahun yang sama. Dan kemudian saya langsung apply untuk S3 pada saat itu, dan saya mendapatkan letter of confirmation dan juga beasiswa itu di tahun berikutnya 2018, dan saya kemudian berangkat ke Australia itu di awal 2019. Jadi ini benar-benar kompleks sekali. Nah, di sini teman-teman yang perlu teman-teman tahu pada saat teman-teman itu mempersiapkan bahasa Inggrisnya, itu juga kalau bisa teman-teman juga mulai mempersiapkan untuk publikasi begitu, karena tidak bisa kita pungkiri bahwa universitas luar negeri itu menerima kita itu tidak dengan free ya gitu. They must see our CV dan juga our track record gitu. Jadi either teman-teman itu bisa publikasi yang pertama di jurnal jelasnya Scopus. Kemudian it's okay even if itu hanya Q3 ataupun Q4, dan kalau bisa lebih dari satu. Dan kemudian kalaupun tidak bisa, mungkin bisa seperti saya tidak lewat jalur publikasi ya, karena in fact publikasi saya itu tidak banyak dan juga hanya satu, itu pun di Q4. Tapi pada saat itu saya memenangkan kompetisi research competition itu dari Falling Walls. Saya menang yang Indonesia tahun 2020 kalau tidak salah, atau 2021, I can't remember. Ya intinya di tahun itu. Kemudian pada saat itu saya juga menjadi finalis di di Jerman pada saat itu. Jadi itu sebenarnya yang membuat CV saya menjadi benar-benar kuat begitu. Dan juga in the meantime teman-teman harus belajar bahasa Inggris seperti ini begitu ya. Dan itu juga bahwa teman-teman harus tahu untuk mencapai sesuatu itu tidak mungkin kita tidak suffer
pasti kita akan melakukan sesuatu, kita pasti akan berusaha dengan banyak. Ada malam-malam dimana kita itu belajar, ada juga malam-malam dimana kita juga berdoa dan lain sebagainya. Jadi teman-teman, this is the thing yang saya dulu lakukan begitu. Oke, tips yang pertama yaitu teman-teman harus tahu jenis bahasa Inggris apa sih yang dibutuhkan oleh universitas tujuan teman-teman. Nah, jadi teman-teman harus tahu bahwa ada 3 jenis tes bahasa Inggris yang itu acceptable ya untuk tes bahasa Inggris di luar negeri. Apa saja? Yang pertama yaitu TOEFL, tapi TOEFL-nya bukan TOEFL biasa ataupun TOEFL preparation ya, tapi lebih ke arah TOEFL IBT ini. Oke? Nah, yang kedua adalah IELTS. Kemudian yang ketiga adalah PTE. Nah, jadi ini semacam TOEFL ataupun IELTS, tapi ini versinya Australia begitu. Nah, teman-teman harus tahu bahwa misalnya nih ya, saya akan masuk ke bidang saya di medicine gitu ya. Saya kan memang di fakultas kedokteran. Nah, kemudian saya juga tahu bahwa saya akan apply di 5 benua, Amerika, kemudian juga Eropa, Australia begitu kan. Bahkan Asia pun saya juga apply pada saat itu. Nah, itu saya juga harus tahu. Misalnya, ini kira-kira kalau saya pakai IELTS ini diterimanya di negara apa saja, ataupun kalau saya hanya pakai TOEFL IBT ini diterimanya di negara mana saja, you know, this kind of stuff. Jadi teman-teman sudah harus tahu bahwa yang mana sih dari ketiga ini yang akan saya ikuti. Misalnya, oh Mbak, saya mungkin lebih familiar dengan ini ya, dengan PTE, it's fine, just go for it. Nah, sekarang saya akan menceritakan apa sih bedanya antara TOEFL IBT, IELTS, dan juga untuk PTE. Nah, jadi kebetulan saya pernah mencoba 2, yaitu IELTS dan juga TOEFL IBT. Meskipun yang IELTS ini saya hanya preparation saja ya gitu. Nah, oke. Jadi yang pertama TOEFL IBT. Jadi TOEFL IBT ini dia untuk speakingnya itu dia speakingnya di record begitu. Jadi teman-teman pada saat tes itu teman-teman menghadapi komputer di depannya. Jadi di record. Jadi diberikan waktu, oke, you have like probably 50 seconds to discuss about this topic gitu. Jadi teman-teman itu langsung ngomong dengan komputer begitu. Nah, dan juga pada saat writing itu biasanya writingnya pun juga dengan komputer begitu. Nah, kemudian bagaimana dengan IELTS? Setahu saya untuk IELTS ini pada saat speaking itu speakingnya dengan manusia begitu. It is more convenient untuk orang-orang model seperti mungkin yang suka ngobrol dengan orang. It's really nice. Dan juga pada saat writing itu setahu saya dia terakhir kali saya ikut itu writingnya ini ya dengan tangan gitu pada saat itu. Tapi saya kurang tahu kalau yang sekarang karena sudah lama sekali saya tidak tes ya. Terakhir kali saya tes itu tahun 2018 dan kemudian saya masih update itu karena saya juga masih sempat menjadi trainer di beberapa ini ya startup untuk yang membantu teman-teman untuk berangkat ke luar negeri itu masih ada. Tapi kalau yang sekarang mungkin sudah ada sedikit perbedaan, but it's just only very slightly difference. Nah, yang ketiga adalah yang ini belum pernah saya ikuti, tapi kalau saya lihat ya dari bagaimana tes ini works itu PTE. Nah, jadi PTE ini sebenarnya lebih ke arah IELTS, tapi dia itu lebih mungkin Australian based aja ya gitu. Jadi mungkin ada beberapa istilah-istilah yang mungkin agak berbeda and ya, you know, this kind of stuff. Tapi gini teman-teman, yang perlu teman-teman tahu dari ketiga jenis tes ini itu ada persamaan. Apa saja persamaannya? Ya persamaannya bahwa ketiga tes ini itu mengetes 4 jenis skill yang harus kita punya mengenai academic English begitu. Apa saja? Yaitu yang pertama adalah reading atau membaca, kemampuan membaca. Membacanya itu bukan membaca artikel-artikel biasa, tapi lebih ke arah artikel-artikel yang dia itu benar-benar yang academic English begitu. Yang kedua yaitu untuk listening atau lebih ke arah kita mendengarkan lecture, kita mendengarkan profesor dan lain sebagainya itu di kampus-kampus ya, ada yang dari Harvard, ada yang you know this kind of stuff. Nah, kemudian skill yang ketiga adalah skill untuk speaking. Berarti kita harus ngobrol, kita diberikan keadaan-keadaan tertentu dan kita harus mengomentari tentang keadaan tersebut. Nah, kemudian skill yang keempat itu adalah writing. Wah, ini yang challenging sekali sebenarnya. Kenapa? Karena teman-teman harus precise sekali ya pada saat nulis ini, nggak boleh ada kesalahan dari grammar. Nah, kemudian pertanyaannya, Mbak, tapi kan kita sudah diajarkan grammar dari awal. Oke,
teman-teman harus tahu bahwa pada saat teman-teman itu mengambil tes di Indonesia ya, apalagi tes-tes masuk perguruan tinggi, itu kan biasanya memang ada grammar, tapi pakai ABCD, ya kan? Nah, pada saat kita itu ikut tes TOEFL seperti ini atau IELTS, itu tidak ada seperti itu. Jadi kita itu harus mengarang bebas dalam konteks akademik English, dan kita harus menulis sekian jenis sekian ratus kata, dan itu juga kita harus memuat beberapa komponen. Biasanya itu yang baik ya, itu dari dua perspektif semacam itu. Jadi misalnya, saya mau mengomentari tentang bola gitu ya, I like bola gitu, I like football because of these two reason. First karena apa, yang kedua karena apa begitu. Nah, itu mungkin sounds really challenging, tapi seperti yang saya bilang dari awal teman-teman, bahwa pada saat kita itu belajar bahasa Inggris ya, itu 8 bulan cukup. Karena kalau cara dari saya itu sebenarnya bukan orang yang fluent sekali di bahasa Inggris. Saya lebih ke arah, saya belajar bahasa Inggris untuk pass the test. Paham maksudnya ya? Jadi itu lebih ke arah bagaimana caranya saya lolos tesnya, dapat skornya, dan saya bisa apply untuk bahasa Inggris. Tapi in real life, kalau saya bilang, saya tidak terlalu fluent di bahasa Inggris begitu. Fluentnya kapan, Mbak? Justru fluentnya itu pada saat saya sudah berangkat ke Australia begitu. Jadi on the first day saya di sini, itu saya bener-bener kayak, oh my god, what is it like? Excuse me, I'm sorry, pardon me gitu. Karena saya bener-bener nggak paham orang itu ngomong apa begitu, which is fine gitu. Itu mungkin hanya akan terjadi selama ya seminggu 2 minggu pertama gitu. After that you will understand what people talk about, so it's fine gitu. Jadi yang penting dapat skornya dulu gitu. Oke, sekarang bahasan yang kedua. Bahasan yang kedua itu teman-teman harus tahu jurusan teman-teman itu apa ya. Itu yang pertama. Jadi contohnya, saya tahu bahwa I'm a midwife. Saya adalah seorang bidan. Namun karena saya itu S2-nya itu saya kan di medicine ya, teman-teman. And I really love that field gitu. Jadi pada saat saya akan berangkat untuk S3, saya lebih mencari topik-topik yang dia itu lebih mengarah pada biomedical science begitu, yang ada kaitannya juga dengan medicine tapi yang saya juga bisa interaksi sama pasien begitu kan. Nah, pada saat itu saya tahu, I know exactly kalau saya mau masuk ke perguruan tinggi ini misalnya ya, mereka skornya berapa sih gitu. Oh, ternyata kalau di bidang saya itu mayoritas ya, rata-rata kampus-kampus ini itu hanya butuh sekitar 6,5. Karena saya pada saat bertemu dengan pasien misalnya, I don't talk with them. Saya nggak ngobrol sama pasien, saya ngambil sampel aja dari mereka, and that's it. Jadi itulah kenapa requirement untuk medicine pada saat itu tidak terlalu tinggi. Nah, tapi untuk teman-teman yang ibaratnya mau masuk di law atau di accounting misalnya, itu mungkin akan berbeda. Setahu saya untuk law itu mereka butuhnya sekitar 8 kalau nggak salah. Wah, I have no clue gimana caranya bisa dapat 8 gitu. Untuk orang-orang yang pada saat yang zero dari saya itu mungkin akan agak sedikit perlu lebih panjang belajarnya begitu. Nah, itu juga teman-teman harus tahu requirement dari fieldnya teman-teman masing-masing itu berapa begitu. Karena yang sekali lagi yang akan disasar oleh kita adalah beasiswa dari kampus luar negeri begitu. Jadi there's no excuse gitu. Kecuali kalau teman-teman ikut AAS, itu mungkin masih ada pre-departure-nya, mereka akan memberikan kita semacam briefing dulu tentang bahasa Inggris. Tapi kalau teman-teman beasiswanya itu dari luar negeri, guys, kita langsung berangkat dan kita langsung kuliah di sana. It's just like I have no clue what they are talking about, something like that. Jadi kayak ya mungkin kita juga harus lebih mandiri ya terkait itu begitu. Oke, sekarang setelah teman-teman tahu ya strukturnya dari ketiga tes ini apa saja, tadi yang saya cerita bahwa ada writing, ada reading, ada juga listening, ada speaking begitu kan. Nah, sekarang dari struktur ini teman-teman sudah bisa memutuskan kan, oke, saya mau ambil IELTS. Oh, karena saya itu saya introvert Mbak, saya itu nggak suka ngobrol sama orang. Oke, berarti kalau gitu teman-teman ikutnya yang TOEFL IBT kalau gitu, jangan ikut yang PTE atau jangan ikut yang TOEFL yang IELTS misalnya kayak gitu. Nah,
Dari situ teman-teman sudah tahu bahwa saya akan memilih tes ini. Oke, setelah tesnya tahu, masing-masing udah tahu saya akan ngambil tes ini. Sekarang kita akan membedah bagaimana caranya belajar di masing-masing dari keterampilan ini. Nah, kunci di sini adalah teman-teman itu harus benar-benar konsisten begitu. Konsisten di belajar ini. Nah, saya tuh sering sekali mendapatkan ini ya, untuk orang-orang yang saya latih pada saat itu banyak sekali mereka gini, "Mbak, saya tuh pengen, tapi saya itu sibuk." And I was just like, okay, gitu. Karena gimana-gimana, sesibuk-sibuknya apapun teman-teman ya, kalau teman-teman memang pengen berangkat, you just have to do it. There is no other way, gitu. Gak ada orang lain yang akan melakukan ini untuk kalian. You have to do it by yourself. Nah, jadi dari sini, oke, kita akan masuk dulu ke reading. Nah, reading ini kan intinya membaca ya teman-teman ya. Bahasa itu bukan sesuatu yang rocket science, bukan sesuatu yang it's very hard seperti bidang yang saya lakukan sekarang misalnya, atau bidangnya teman-teman yang lainnya. Itu adalah sesuatu yang sangat-sangat sulit sebenarnya gitu. Bahkan dalam bahasa kita sendiri pun ya, saat kita belajar itu pun sulit begitu kan. Tapi bahasa ini hanyalah ibaratnya, it's just a way how you understand that, how you actually learn about it. Jadi bukan sesuatu yang rocket science. Intinya bahasa itu adalah the more you do it, the more you good at it, and that's it gitu. Nah, untuk reading sendiri ya, seperti yang teman-teman tahu bahwa reading itu kemampuan kita membaca academic English ya. Saran saya di sini, teman-teman itu mulai membaca dengan konsisten. Yang dibaca itu yang pertama adalah BBC News, kemudian juga bisa baca berita-berita dari luar negeri, itu juga bisa dibaca. Kemudian juga pada saat itu yang saya lakukan adalah saya membeli buku Barron, contohnya di sini ya. Nah, itu ada yang untuk TOEFL ABT, ada juga yang untuk IELTS. Dibeli buku panduannya itu hanya sekitar mungkin 500.000 ya gitu, dibandingkan dengan kita les yang harus 3,5 juta. It's very very cheap gitu. Dibeli aja itu. Mereka itu punya banyak sekali reading di dalamnya. Jadi kayak semacam latihan soal gitu. Itu juga bisa dibaca. Dan pada saat itu yang saya ingat adalah setiap kali saya mendapatkan kosakata baru, itu akan saya tulis kecil beserta dengan artinya sampai itu banyak, jadi panjang. Saya buat kecil-kecil gitu, seperti kalau ini ya, anak SMA yang nyontek ya, saya bikin itu. Tapi itu fungsinya adalah saya baca itu setiap hari, jadi saya bisa memorize things very quickly, kayak gitu. Nah, dari sana itu yang penting baca itu sekitaran 1 jam begitu. 1 jam setiap hari baca. Dan kalau sudah agak-agak sedikit expert ya dibacanya, itu sambil dilakukan latihan-latihan tadi dari soal-soal yang ada di buku Barron tadi. Dilakukan setiap hari itu. Setiap hari harus dilakukan. Nah, interestingly dari sini adalah semakin teman-teman itu melakukan, semakin teman-teman itu becomes very quick, dan juga tingkat kesalahannya itu semakin kecil, begitu. Contohnya adalah setelah sebulan saya itu membaca BBC News setiap hari, itu dan juga kosakata saya itu bertambah dramatically. Setelah itu saya berusaha untuk membaca dan juga mengerjakan soal-soal dari Barron tadi. Nah, pada saat saya mengerjakan itu ya, di awal-awal itu it takes for me more than an hour to finish one cycle of the thing. Yang itu berarti saya lama banget ya ngelihatnya, nyoretnya, ngira-ngiranya tuh lama banget. Nah, tapi setelah setiap hari saya lakukan ya, itu saya bisa mengerjakan itu dalam waktu kurang dari setengah jam dengan tingkat keberhasilan itu di atas 80%. Jadi jawaban benarnya itu di atas 80%. So this is the thing yang akan saya jelaskan di sini, bahwa begini loh teman-teman. Otak kita itu sangat-sangat amazing gitu ya. Kita bisa melatih itu, termasuk di segi bahasa. Nah, jadi itu caranya tadi untuk reading ya, untuk reading dalam artian reading yang academic skill. Jadi intinya adalah kita harus banyak membaca. Kita harus membaca every day, every single day itu kita harus baca. Atau kalau pada saat teman-teman itu sudah lebih sudah lebih expert, itu sudah bisa diselang-seling, misalnya setiap 2 hari itu boleh. Jadi hari ini saya belajar misalnya reading dan writing, besoknya saya belajar speaking dan listening, dan besoknya lagi writing and reading, something like that, Tapi yang penting kita harus konsisten. Oke, cukup dari reading, itu triknya.
Yang kedua, yaitu tentang listening. Nah, listening ini juga saya adalah tipe orang yang rada-rada nggak ngerti kalau orang itu ngomong apa gitu. Karena mungkin saya banyak membaca tapi saya tidak terlalu banyak mendengarkan bahasa Inggris ya. Jadi kemampuan saya untuk merecognize words dalam full sentence itu juga agak sedikit kesulitan. Nah, kuncinya di sini sama seperti di reading ya, teman-teman itu harus semakin banyak listening begitu. Nah, listening kalau di awal-awal saya by the way di buku Baron yang saya beli yang harganya 500.000 sekian itu ya, itu sudah ada CD-nya. Jadi di dalam CD itu kita ada latihan untuk listening. Tapi teman-teman, by the way ya, untuk orang-orang yang tidak terlalu bagus di listeningnya seperti saya, it's not enough gitu. Saya harus mendengarkan lebih banyak lagi. Akhirnya pada saat itu saya juga sambil mendengarkan kuliah-kuliah dari profesor ya, apalagi yang in my field ya gitu. Jadi saya belajar di field saya, di medicine, sekalian juga saya belajar how to recognize the difference between each of the words itu dalam satu kalimat full, bahkan dalam satu lecture gitu. Nah, di awal saya ikut kuliah itu ya gitu, I got nothing. Saya nggak ngerti apa-apa selain saya mendengarkan orang itu kumur-kumur aja rasanya gitu. You know, that was how bad my English was gitu. Tapi setiap hari saya mendengarkan itu terus menerus. Akhirnya semakin lama saya mendengarkan, semakin saya sudah bisa merecognize each of the words begitu. Jadi dulu itu rasanya ya kalau ada orang ngobrol itu sepertinya kata-katanya tuh stick aja dari depan ke belakang. Ini mana kata-katanya, mana is-nya, mana are-nya, mana you-nya. Kok nggak ada, kok semuanya kayak that's it. Itu yang saya dengarkan rasanya. Tapi semakin lama itu semakin sudah bisa merecognize itu gitu. Yang penting konsisten aja. Nah, meskipun nggak ngerti di awal-awal, it's just like you know, ini apa sih gitu kan. Tapi semakin lama itu semakin kita bisa merecognize things gitu. Nah, kemudian juga di Baron itu ada latihannya. Nah, teman-teman juga bisa pakai latihan itu. Kalau masih belum enough seperti yang saya lakukan ya, itu tidak enough. Jadi saya juga mencari listening apa sih ya pada saat itu? Ini listening exercise untuk TOEFL IBT yang ada di YouTube begitu. Jadi saya bener-bener setiap hari itu saya belajar itu gitu loh. Dan itu sangat-sangat efektif ternyata teman-teman gitu. Meskipun pada akhirnya skor listening saya itu ya tidak terlalu baik. But anyway, it's fine. Karena at the end saya masuk passing grade-nya dan juga saya dapat skornya, why not gitu kan intinya. Nah, itu untuk listening. Nah, ini yang teman-teman harus tahu bahwa dari kemampuan-kemampuan ini semua itu ada pairing-nya. Ada ibaratnya satu hal yang berkaitan dengan hal lainnya. Contohnya, writing itu pasti akan berkaitan dengan reading. Why? Karena reading dan writing itu kan membutuhkan vocabulary yang banyak ya teman-teman ya. Jadi semakin banyak kita membaca, otomatis kosakata kita itu akan bisa di atas 5.000 begitu. Nah, pada saat kosakata kita di atas 5.000, itu secara otomatis akan lebih mudah buat kita untuk menyusun structure dari kalimat itu dengan gampang. Itulah mengapa saya selalu menyarankan do reading a lot, do listening a lot. Kalau listening itu biasanya pairingnya itu sama of course speaking gitu. Semakin orang kalau bagus di speakingnya, dia pastinya listeningnya juga bagus. By the way teman-teman ya, sampai saat ini saya yang sudah ngobrol bahasa Inggris seperti ini selama almost 5 years ya. Pada saat saya bertemu dengan orang-orang dengan aksen yang sangat-sangat kental, itu saya masih kadang-kadang agak, you know, it's like nggak terlalu ngerti gitu loh. It is fine kayak gitu. Nah jadi, oke, sekarang kita sudah selesai ya tadi ya writing, listening. Oke, sekarang kita masuk di pairingnya. Cek nomor 3. Nomor 3 adalah speaking. Nah kalau speaking ini saya sarankan teman-teman punya partner untuk ngobrol. Jelasnya kalau partner untuk ngobrol nggak mungkin teman-teman cari di Indonesia. Agree with me? Nah, jadi caranya adalah teman-teman itu harus ini yang saya dulu lakukan ya. Saya masuk di Facebook group. Jadi saya klik di Facebook seperti ini dan saya mencari speaking group speaking IELTS atau group speaking
TOEFL, doesn't matter. Yang penting punya partner aja ngobrol bahasa Inggris. Nah, ternyata di grup-grup itu banyak sekali orang-orang itu yang mereka mau tes TOEFL atau IELTS dan mereka itu ngobrol setiap hari di sana. Jadi itu grupnya agak besar, kadang-kadang ada 20 orang yang whenever you join that, you will always find someone to talk to. Pada saat itu kita masih pakai Skype tahun 2000, aduh lama banget, tahun 2017 itu saya masih pakai Skype gitu. Jadi itu saya bertemu banyak teman-teman baru, dan bahkan sampai saat ini saya masih punya sahabat namanya Reta. Jadi Reta ini saya dulu ketemu di grup itu ya gitu, dan akhirnya kami berteman. Sekarang sudah masuk pertemanan kami masuk ke usia 8 tahun dan surprisingly kita belum pernah ketemu in person gitu. Jadi dari pertemanan di Skype itu kita lanjut di dunia nyata gitu ya, dan kayak kita klik banget gitu. Tapi akhirnya kayak ya itu, akhirnya dia juga di Melbourne sekarang, saya di Sydney gitu. Jadi ya it's just very very nice gitu loh, kita bertemu dengan teman-teman baru, kita juga bertemu dengan teman-teman yang juga satu visi dengan kita, satu misi untuk lolos dari tes IELTS gitu. Nah, biasanya apa sih yang diobrolin di sana? Nah, itu karena mereka mau tes, biasanya yang mereka obrolin itu bukan hanya chatting, tapi mereka akan ngobrol tentang isu-isu yang ada di dunia. Jadi isu-isunya apa? Jadi isu-isu tentang misalnya isu terkini tentang sejarah, atau misalnya tentang isu politik gitu, hal-hal semacam itu. Dan itu kan mau tidak mau kita harus terstimulasi ya untuk kita ngobrol. Nah, jadi pada saat itu saya ngobrol setiap hari sih gitu, meskipun hanya 10 minutes, 15 minutes gitu, kadang-kadang 1 jam gitu loh. Yang penting kayak saya terbiasa untuk ngobrol, karena saya akan tes bahasa Inggris dan saya harus talk very good gitu kan. Nah, selain itu juga tadi ngobrol di Skype dan juga di Facebook group itu membantu kita untuk ngobrol dengan baik. Tapi kan ngobrol ini harus terstruktur kan teman-teman. Kalau di IELTS ataupun di TOEFL itu ngobrolnya harus terstruktur begitu. Nah, saran saya adalah teman-teman itu jadi itu ada template-nya teman-teman. Nah, template-nya nanti akan saya template seperti ini. Nah, ini akan saya masukkan di link description ya. Jadi teman-teman bisa langsung klik di sana, dan itu jadi tuh begini. Misalnya nih, si IELTS ini mintanya begini, explain about this topic. Misalnya this topic about football gitu ya. Do you like it or not? Nah, saya kan harus ngomong kan. Nah, berarti di awal saya akan ngomong, oh I like football. Nah, habis itu biasanya because of 2 reasons. First reason, because I grow up in a family that really loves football, dan kita akan menjelaskan dari kapan, waktunya dari tahun berapa, dan I start to play football since then. Nah, the second reason itu kenapa gitu. Dan yang habis itu setelah second reason baru yang terakhir itu adalah kesimpulan. That's why I like to play football. Nah, jadi ada strukturnya, kita nggak hanya langsung ngobrol gitu, tapi kita memberikan opini kita, memberikan pandangan kita tentang A, B, C, D, this kind of stuff gitu. Nah, itu untuk speaking ya. Jadi untuk speaking, summary-nya adalah teman-teman harus ngobrol dengan orang-orang yang juga pengen tes gitu. Jadi teman-teman akan ngobrol dalam bahasa Inggris gitu. Yang itu akan setiap hari. Di awal-awal memang nggak pede, tapi just keep doing it. Nah, yang kedua itu juga teman-teman harus tahu strukturnya. Jadi setelah teman-teman ngobrol sudah agak enak, teman-teman harus tahu strukturnya apa saja yang akan diomongkan pada saat tes itu. Jadi nggak asal ngomong aja gitu. Oke, gitu ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke skill yang keempat. Teng-teng, writing. Jadi skill yang keempat ini this is the most difficult one, to be honest. Gitu. Jadi tentang writing, karena writing ini seperti tadi saya cerita, ini satu kumpulan dengan reading yang ini akan mengetes teman-teman tentang banyaknya vocabulary yang pertama, yang kedua itu juga tentang grammar, dan juga yang ketiga itu tentang koherensi dari kalimat, antar kalimat dan juga antar paragraf. So, it is the tricky part. Makanya, the more you read, the more you will understand what is it about. Nah, kuncinya di sini sama seperti di
di ini ya di speaking tadi, bahwa kita itu di speaking kita kan punya ini ya, punya template tadi yang saya cerita. Nah, writing ini juga begitu teman-teman. Jadi, don't just write everything by yourself. Kalau kayak gitu, untuk teman-teman yang kemampuan bahasa Inggrisnya masih tidak terlalu bagus, itu akan sedikit tricky. Tapi kalau kita pakai template, oke, template-nya seperti ini. Nanti akan saya taruh di deskripsi sini ya, teman-teman bisa langsung klik di sana. Nah, dari sana itu teman-teman tahu bahwa, oh oke, saya akan ikut template, berarti itu sama tadi seperti si speaking, bahwa ada satu hal atau ada biasanya ada lecture dulu ya gitu, mungkin sekitar 1 menit 2 menit. Setelah itu teman-teman akan menanggapi dari lecture itu begitu. Jadi ini ya juga kemampuan listening juga akan diuji di sini gitu, dan juga kemampuan reading itu juga akan diuji. Karena kalau tidak salah itu ada 2 writing di sana. Writing yang pertama itu writing teman-teman akan diberikan bacaan dan teman-teman akan write something. Yang kedua itu teman-teman akan ada reading setelah teman-teman dikasih artikel, dan juga teman-teman harus ikut ini kuliah dari profesor selama 5 menit. Setelah itu teman-teman akan membuat summary di sana. Begitu. It's very tricky, it's very hard actually. Makanya saya bilang writing is the hardest one. Makanya kalau bisa itu teman-teman ya harus ikut template ini. Itu kalau mau save ya, ikut template ini begitu. Nah, di sini itu semua dari keterampilan bahasa Inggris itu. Nah, kuncinya again adalah ini benar-benar harus rajin ya gitu, bahwa setiap hari harus berlatih gitu. Nah, itu mungkin setiap orang cara belajarnya berbeda-beda. Kalau saya tadi saya cerita di awal-awal itu saya benar-benar belajar setiap hari teman-teman di 4 skill itu. Tapi kemudian setelah dapat 1 bulan ya, it's too much untuk belajar 1 skill 1 jam setiap hari, yang berarti saya akan butuh 4 jam ya sehari, which is it's too much and not focus akhirnya. Dan saya pada saat itu posisinya saya adalah dosen, yang saya juga harus bekerja, saya juga punya bisnis teman-teman. Jadi pada saat itu saya belajar, saya bangun itu jam 4 pagi untuk belajar, dan saya baru tidur itu jam 11 malam. Secapek apapun saya pulang kerja, walaupun ada akreditasi pada saat itu, saya harus tetap bangun and do my things. Otherwise, it will be so hard gitu. Nah, itu di sana saya itu begitu pada saat itu. Jadi 2 jam di pagi hari dan 2 jam di malam hari, itu setelah sebulan ya. Jadi 2 jam di pagi hari itu either untuk reading ataupun apapun itu, pokoknya reading misalnya ya, itu saya akan membaca dulu, belajar membaca, dan setelah itu saya akan latihan teksnya. Jadi kita juga harus latihan teksnya gitu. Selain kita membaca, misalnya kita membaca 1 jam ya, kita juga harus melakukan latihan soalnya itu 1 jam begitu. Jadi dengan begitu teman-teman akan komprehensif, sambil teman-teman itu meningkatkan vocabulary, juga teman-teman harus tes di sana gitu. Nah, itu kenapa saya dalam waktu 8 bulan saya sudah bisa ikut tesnya, dan kemudian saya mendapatkan skor 86, yang saya itu langsung buat apply itu ke university di luar, dan saya langsung dapat beasiswa dalam waktu hanya 3 bulan kalau nggak salah pada saat itu, dan langsung berangkat 3 bulan kemudian. So it's just very quickly kayak gitu. Nah, itu dari saya. Jadi seandainya teman-teman ada pertanyaan, ada juga seandainya saran dan juga pendapat, mau sharing-sharing di sini, atau teman-teman mau bikin grup di sini, boleh juga, silakan komen di bawah ini, dan nanti let's see where we can go from there. Oke, gitu dulu ya teman-teman. Selamat malam dari Australia. Good luck with everything. Bye.